Media Vietnam sebut timnas Indonesia bawa skuad paling kuat dalam sejarah. Tom Hai gagal masuk Como 1907, pelatih Cerezo Osaka komentari performa Justin Hubner. Simak info selengkapnya berikut ini. Hadapi Irak dan Filipina, media Vietnam sebut timnas Indonesia bawa skuad paling kuat yang pernah ada dalam sejarah. Media Vietnam menyoroti persiapan timnas Indonesia jelang dua laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah bertugas bersama timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong sama sekali tak bisa beristirahat. Pelatih asal Korea Selatan itu masih memiliki tugas penting lainnya. Ia harus mempersiapkan skuad timnas Indonesia untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ajang tersebut akan dilanjutkan kembali pada Juni mendatang. Tim Garuda juga nantinya akan memainkan dua partai terakhir mereka pada putaran kedua ini. Dua tim terakhir yang akan dihadapi anak asuh Shin adalah Irak 6 Juni 2024 dan Filipina 11 Juni 2024. Sejauh ini, Irak sudah dipastikan akan lolos ke putaran ketiga karena menempati peringkat pertama grup F dengan 12 poin. Kini, satu tiket menuju putaran ketiga akan diperebutkan oleh Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Untuk saat ini, tim Merah Putih bertengger di peringkat kedua klasemen sementara grup F dengan 7 poin. Diikuti oleh Vietnam di posisi ketiga dengan 3 poin, dan Filipina berada di dasar klasemen dengan 1 poin. Untuk lolos ke putaran selanjutnya, Sandy Walsh dan kawan-kawan hanya perlu memenangi satu laga saja. Oleh sebab itu, Shin Tae-yong selaku pelatih kepala akan mempersiapkan tim terbaik demi meraih tiket menuju babak berikutnya. Rencana Indonesia meraih mimpi besar itu juga disoroti oleh salah satu media asal Vietnam yakni Soha. Dalam laporannya, Soha mengatakan bahwa Shin akan membangun skuad Garuda terkuat yang pernah ada. Setidaknya, ada 17 pemain yang berkarier di luar negeri akan dipanggil pada Juni nanti. Menurut informasi terkini, pelatih Shin Tae-yong diperkirakan akan membentuk skuad besar yang dianggap sebagai yang terkuat, tulis Soha. Skuad itu dibentuk untuk mempersiapkan dua pertandingan sisa kualifikasi Piala Dunia. Akan dipanggil sebanyak 17 pemain yang bermain di luar negeri, ini juga menjadi rekor jumlah pemain sepak bola abroad saat membela timnas, lanjut mereka. Di lain sisi, kemungkinan besar timnas juga akan ketambahan amunisi baru. Saat ini, Martin Paes yang merupakan kiper FC Dallas sudah resmi menyandang status sebagai warga negara Indonesia, WNI. Hanya saja belum diketahui apakah ia sudah menjalani proses perpindahan federasi dari KNVB, Belanda, menjadi PSSI, Indonesia. Selain Paes, ada dua pemain lain yang tengah menjalani proses naturalisasi. Keduanya adalah Kelvin Verdong dan Jens Raven. Daftar 17 pemain luar negeri yang diharapkan bergabung adalah Rafael Struijk, Asnawi Mangkualam, Jordi Amat, Pratama Arhan, Justin Hubner, Martin Paes. Lalu ada Jay Itzes, Marcelino Ferdinand, Shane Patinama, Sandy Walsh, Jens Raven, Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, Nathan Choeaon, Ivar Jenner, dan Elkan Bagot, jelas mereka. Selain itu, Soha juga percaya bahwa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia bukan satu-satunya incaran Indonesia. Skuad Garuda juga diyakini mengincar kemenangan melawan Irak dan Filipina. Andai dua kemenangan didapat, maka posisi Indonesia di ranking FIFA akan terus menanjak. Tom Hai gagal masuk Como 1907. Como 1907 menutup pintu untuk merekrut pemain timnas Indonesia Tom Haye dalam bursa transfer musim panas. Perwakilan pemilik Como 1907 Mirwan Suarso mengonfirmasi hal tersebut.
Pihak klub menilai, Tom Haye tidak memenuhi standar klub untuk mengarungi Serie A musim depan. Tidak mungkin, rekrut Tom Haye. Kami sudah melihat dia dan tidak memenuhi standar untuk mengangkat tim. Jadi pelapis mungkin bisa, tapi pelapis ketiga, kata Mirwan. Kami pernah melihat Tom Haye karena cocok di Serie B tapi untuk ke Serie A belum tentu. Jadi kami belum berani. Venezia juga akan melakukan hal serupa jika lolos ke Serie A, tentu mencari pemain baru juga. Kalau tidak mereka bisa turun lagi ke Serie B, ujarnya. Tapi kami masih kekurangan pemain nomor 8 dan 10 yang harus dinamis serta agresif. Sedangkan Tom sendiri bukan tipe seperti itu karena kami butuh permainan pressing. Tom tipe pemain quarterback dengan umpan akurat dari belakang, bukan tipe pemain pressing. Jadi secara sistem tidak sesuai dengan permainan kami, ucapnya. Sebelumnya Tom Haye sekaligus Nathan Choe Aon sudah dipastikan bakal meninggalkan SC Heerenveen. Pasalnya, kontrak Tom Haye dan Nathan Choe Aon akan segera berakhir bersama SC Heerenveen pada 30 Juni 2024. Karena kontraknya yang segera habis tersebut, Tom Haye dan Nathan Choe Aon pun telah melakukan perpisahan. Perpisahan tersebut berlangsung setelah laga melawan Vitesse pada minggu kemarin yang berakhir dengan kekalahan. Bagi Nathan, ia tentu akan kembali ke klubnya yaitu Swansea City yang berlaga di EFL Championship. Berbeda dengan Haye hingga kini, ia masih belum diketahui secara resmi akan bergabung ke klub mana setelah meninggalkan Heerenveen. Pelatih Cerezo Osaka komentari performa Justin Hubner. Pelatih Cerezo Osaka, Akio Kogiku, buka suara terkait Justin Hubner yang tampil sebagai starter saat timnya dikalahkan Vissel Kobe dengan skor 1-4 di lanjutan pekan ke-13 Liga 1 Jepang 2024, Sabtu 11 Mei 2024 sore waktu Indonesia Barat. Akio Kogiku mengatakan, Justin Hubner belum mengeluarkan performa terbaiknya dalam laga tersebut. Laga Cerezo Osaka versus Vissel Kobe merupakan debut Justin Hubner di Liga 1 Jepang 2024 sebagai starter. Sayangnya mentas sebagai bek tengah, pemain andalan timnas Indonesia ini belum menunjukkan kualitas terbaiknya. Dalam laga tersebut, pemain berpostur jangkung ini juga tidak bermain penuh melainkan hanya 75 menit dan digantikan Hiroshi Kiyotake. Untuk Justin Hubner, saya rasa dia belum 100% mampu menunjukkan potensi terbaiknya, kata Kogiku, dilansir dari situs resmi Cerezo Osaka, Senin, 13 Mei 2024. Dia merupakan pemain muda yang memiliki kecepatan, ketangguhan, dan kekuatan. Jadi kami ingin membantunya berkembang saat menghadapi tantangan saat ini, terang pelatih asal Jeang ini. Bagaimana menurut Anda Sobat Garuda? Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update dari kami, Lokal Football.